Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda soleh-solehnya Ustazah. Hari ini kita kembali melaksanakan pembelajaran via online. Tapi seperti biasa silakan berdoa terlebih dahulu. Baiklah, jika sudah selesai berdoa, langsung saja kita lihat materi untuk hari ini, yaitu kita akan mengenal properti dalam tari. Baiklah, langsung saja. Pernahkah kalian mendengar apa itu properti dalam tari? Di sini ada yang pernah mendengar atau kira-kira mempelajari tentang properti tari? Apa sih yang dimaksud dengan properti tari? Mari kita pelajari properti tari kali ini. Properti tari merupakan segala kelengkapan dan peralatan yang digunakan ketika pertunjukan tari, atau bisa juga disebut semua alat dan benda yang digunakan sebagai media perlengkapan dari pementasan tari. Jadi untuk properti tari, kata kuncinya ada pada kelengkapan dan peralatan, atau bisa juga semua alat dan benda. Itu yang dimaksud dengan properti, artinya benda-benda yang dipakai oleh atau dalam pertunjukan tari. Nah, setiap jenis tari dapat menggunakan properti yang berbeda. Jadi, tidak semua penampilan tari itu menggunakan properti yang sama. Tapi, bisa juga sama, bisa juga berbeda. Umumnya, kalau tari, dia menggunakan properti yang berbeda-beda. Kenapa harus menggunakan properti yang berbeda? Nanti kita lihat penjelasannya. Nah, sekarang kita melihat tentang fungsi penggunaan properti dalam tari. Apa kira-kira fungsi? Kenapa harus menggunakan properti dalam tari? Yaitu, yang pertama, dengan menggunakan properti dalam tari, itu bisa menambah nilai estetika dan keindahan tarian yang ditampilkan. Yang kedua, menyampaikan ide, makna, dan pesan tarian pada penonton agar lebih mudah dipahami. Yang ketiga, fungsinya yaitu memperkuat karakter tokoh yang ditampilkan pada tarian. Dan yang terakhir, pelengkap busana tari. Jadi dengan adanya properti tari, itu bisa banyak tujuan, banyak fungsi yang bisa didapatkan oleh yang melakukan tari maupun yang menonton tarinya tersebut. Dengan kita menampilkan tarian yang menggunakan properti, itu akan mampu untuk menambah nilai keindahan dalam tarian kita. Kita juga bisa menyampaikan ide, makna, dan pesan kepada penonton. Selain itu, memperkuat karakter tokoh kita agar lebih mendalami lagi. Dan selanjutnya itu pasti untuk pelengkap busana tari. Nah, apa sih contoh-contoh properti tari? Kita lihat apa saja contohnya. Dalam bentuk senjata, itu termasuk pedang, keris, tombak, rencong, serta busur dan anak panah. Yang kedua, jenis lainnya bisa topeng, piring, topi, tongkat, lilin, dan payung. Ini contohnya untuk kipas yang biasa digunakan tari, topeng, sampur atau nama lainnya selendang, tombak, payung, dan piring. Contoh tari daerah dan propertinya. Kita lihat langsung contoh tarinya ini beserta propertinya. Yang pertama ada tari piring. Tari piring ini berasal dari Sumatera Barat. Properti yang digunakan adalah piring. Lihat piringnya. Ini piringnya mereka yang gunakan. Nah, selanjutnya, apakah ini? Tari Ranggung Ayak berasal dari Jambi. Properti yang digunakan adalah rebana dan selendang. Ini rebananya. Dan selendangnya ini. Lanjut. Tari Klono Topeng berasal dari Jawa Barat. Properti yang digunakan adalah topeng dan selendang. Lanjut, Tari Kuda Lumping berasal dari Jawa Tengah. Properti yang digunakan adalah kuda lumping, tambuk, dan selendang. Pernah lihat tari-tari ini? Kalau kalian pernah lihat atau pernah menonton tari-tari ini, pasti kalian melihat properti yang mereka pakai. Sekarang kita akan belajar unsur-unsur persiapan peragaan tari. Apa saja unsur peragaan tari? Tidak.
Nah, yang pertama sebelum kita melakukan tari biasanya itu adalah persiapan. Nah, apa saja persiapannya? Yang pertama itu menentukan bentuk karya tari. Bentuk karya tari itu ada bermacam-macam. Ada bentuk tari tunggal, bentuk tari berpasangan, dan bentuk tari kelompok. Bentuk karya tari perlu ditentukan sebelum diperagakan di depan penonton karena berkaitan dengan unsur-unsur yang lain. Jadi kalau kita mau melakukan tari, kita tentukan dulu kira-kira kita mau bentuknya seperti apa. Kita mau menari tunggal, menari berpasangan. Menari berpasangan itu 2 orang. Dan menari kelompok. Kalau kelompok itu bisa 3 sampai banyak orang ya. Yang kedua, kita harus memilih karya tari. Nah, pemilihan karya tari itu harus disesuaikan dengan bentuk tari. Sebagai contoh, jika bentuk tari yang dipilih tari berpasangan, pilihlah karya tari berpasangan. Yang ketiga, menentukan jumlah penari. Jumlah penari disesuaikan dengan bentuk dan karya tari yang dipilih. Jika karya tari yang dipilih berpasangan, jumlah penarinya harus 2 orang atau kelipatannya. Ini yang Ustazah jelaskan tadi. Jadi, kalian bisa memilih bentuk karya tari berpasangan atau per kelompok. Nah, setelah itu kalian memilih karyanya. Setelah itu jumlahnya. Kalau berpasangan berarti 2 orang. Tapi kalau kelompok bisa 3 atau lebih. Selanjutnya yaitu memilih properti tari. Nah, ini properti tari yang dipersiapkan itu sejak awal dan selalu dipakai sejak saat latihan peragaan gerak tari. Tujuannya agar pada saat peragaan di depan penonton, kalian sudah terbiasa dengan penggunaan properti sehingga sesuai dengan gerakan tari. Jadi kalau kita mau menggunakan properti tari, itu baiknya digunakan dari awal, dari kita masih latihan, biar nanti kalau sudah tampil di depan penonton tidak kikuk lagi dan bisa betul-betul menarikan gerakan tari dengan properti yang ada. Yang kelima, menentukan iringan tari, yaitu saat ini iringan tari bisa kita dapatkan dalam aneka bentuk rekaman, baik dengan pita, kaset, maupun CD. Persiapkan iringan tari sejak awal dan gunakan selalu setiap kali latihan. Iringan tari itu maksudnya musik tarinya, latar musik tarinya. Itu kalian mau menggunakan iringan apa. Dan terakhir, memilih busana tari. Setiap karya tari memerlukan busana yang berbeda. Busana tari harus sesuai dengan tema tari. Oke. Ini untuk unsur-unsur persiapan peragaan tari ada 6 macam. Lanjut, kita ke halaman 90. Silakan dibuka halaman 90. Di halaman 90, di situ ada tentang mind map unsur peragaan tari. Di buku kalian masih kosong, di sini Ustazah jelaskan dan memberikan contoh. Nah, untuk mind map unsur peragaan tari itu yang pertama ada nama karya tari. Nah, kalian sebelum membuat atau mengisi mind map itu, usahakan kalian memilih nama karya tari dulu apa. Nah, kalau sudah dapat, baru kalian tentukan bentuk karya tari. Kalian mau bentuk karya tarinya apa? Per kelompok. Kalau tari piring itu biasanya per kelompok. Jumlah penarinya berapa? 3 sampai 7 orang. Nah, busana yang mereka pakai untuk pria apa? Untuk wanita apa? Kalaupun hanya wanita saja, apa busananya? Kalaupun pria saja, apa busananya? Selanjutnya, properti tari menggunakan apa? Dan terakhir, iringan tari menggunakan apa? Ini mind map tentang unsur peragaan tari. Dicari dulu namanya, nama karya tarinya, terus bentuk karya tarinya, jumlah penarinya, busana tari, properti tari, iringan tari. Agar kalian mudah untuk memahami dan apa saja unsur-unsur peragaan dalam tari. Nah, lanjut. Nah, di sini ada tugas kalian yang dikumpul di Google Classroom untuk hari ini. Yang pertama, yaitu silakan kalian cari gambar tari yang memiliki properti pada tari dan ditempel di kertas HVS. Untuk tugas kalian yang pertama, kalian silahkan cari tari yang dalam tarinya itu dia memiliki properti apa saja boleh. Kalian boleh cari di koran, kalau ada koran di rumah, boleh cari di majalah kalau ada majalah di rumah, boleh cari di Google. Kalau mau cari di Google, silahkan di print, dicetak ya. Dan setelah itu ditempelkan di kertas HVS. Kalau sudah kalian tempelkan, kalian kasih keterangan di bawahnya itu tari apa. Nah,
Lanjut, tugas kedua yaitu membuat mind map pada kertas HVS tentang unsur peragaan tari yang telah ditemukan dan ditempel di kertas HVS. Jadi kalian kan tadi sudah mencari tari-tari yang ada yang kalian temukan. Nah, setelah itu silakan kalian buat unsur peragaan tarinya. Mulai dari nama tarinya apa, bentuk tarinya apa, dan sebagainya. Di sini Ustazah berikan contoh untuk tugas yang dikerjakan hari ini. Jadi seperti ini kira-kira bentuknya. Nah, di halaman pertama, ini kertas HVS ya. Kalian cari gambar tarinya yang memiliki properti, di bawahnya kalian tulis nama tari dan asal tarinya. Di lembar selanjutnya atau di halaman 2, silakan tuliskan unsur tarinya, unsur peragaan tarinya. Nama tari apa, bentuk karya tari, jumlah penari, busana, properti, dan iringan tari. Ingat, gambar yang, tari yang kalian dapatkan itu harus sesuai dengan unsur peragaan tari. Jadi kalau kalian mau unsur peragaan tarinya lebih mudah, carilah tari yang lebih mudah juga. Harus berkesinambungan ya antara gambar yang kalian cari dengan unsur peragaannya. Tidak boleh misalnya di sini tari piring, tapi unsurnya tari yang lain. Tidak boleh seperti itu ya. Tidak boleh juga unsurnya tari piring, gambarnya tari yang lain. Tidak boleh, harus berkesinambungan. Oke, untuk hari ini itu saja tugas kalian. Silakan dikerjakan anak soleh-soleha. Kalau masih ada yang belum dipahami, silakan menghubungi Ustazah. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.